Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa, NPM 234120117. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tujuan dan strategi perusahaan. Dalam dunia bisnis, setiap perusahaan didirikan bukan hanya untuk beroperasi, tetapi untuk mencapai tujuan tertentu dan memiliki strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan memberikan arah, sedangkan strategi memberikan jalan yang harus ditempuh. Tanpa tujuan yang jelas dan strategi yang tepat, perusahaan akan berjalan tanpa arah, sulit berkembang dan tidak mampu bertahan dalam persaingan. Selanjutnya adalah pengertian tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah hasil atau kondisi tertentu yang ingin dicapai organisasi dalam jangka waktu yang tertentu. Tujuan ini menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, penyusunan rencana kerja, pengendalian, dan evaluasi kinerja perusahaan. Tujuan perusahaan berbeda-beda tergantung bidang usaha, skala bisnis, dan visi pendiri perusahaan. Jenis-jenis tujuan perusahaan. Yang pertama adalah tujuan ekonomis. Ini adalah tujuan utama mayoritas perusahaan, yaitu menghasilkan laba agar bisnis dapat bertahan dan berkembang. Contohnya, meningkatkan keuntungan 20% dalam 1 tahun, mengurangi biaya produksi 10%, dan meningkatkan penjualan sebesar 15%. Yang kedua ada tujuan sosial. Banyak perusahaan saat ini juga memiliki tujuan sosial, yaitu memberi manfaat bagi masyarakat. Contohnya adalah membuka lapangan pekerjaan, memberikan produk yang aman dan berkualitas, dan menjalankan program CSR untuk masyarakat. Selanjutnya ada tujuan operasional, yaitu tujuan yang berkait dengan aktivitas internal perusahaan agar berjalan lebih efisien. Contoh, meningkatkan kualitas produk, mempercepat waktu produksi, dan memperbaiki layanan pelanggan. Selanjutnya, tujuan lingkungan. Dengan meningkatkan kepedulian terhadap sustainability, banyak perusahaan menetapkan tujuan ramah lingkungan. Contoh, mengurangi limbah pabrik, menggunakan energi terbarukan, mengurangi penggunaan plastik. Yang kelima, tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Perusahaan biasanya membagi tujuan menjadi jangka pendek atau 1 tahun atau kurang. Contoh, untuk menaikkan followers atau bisnis 20%, menaikkan penjualan bulanan atau mempercepat respon pelanggan. Jangka panjang adalah 5-10 tahun. Contoh, menjadi market leader, membuka cabang internasional atau menguasai pasar digital. Selanjutnya, fungsi dari tujuan perusahaan. Yang pertama adalah memberi arah dan fokus untuk semua departemen bergerak pada sasaran yang sama. Yang kedua, mempermudah pengambilan keputusan, karena setiap keputusan akan mengacu pada tujuan. Menjadi alat pengukuran kinerja, manajer dapat membandingkan realisasi dengan target, menyatukan seluruh karyawan dengan memiliki tujuan bersama sehingga meningkatkan kinerja tim. Dan yang terakhir adalah meningkatkan motivasi. Target yang jelas membuat karyawan lebih bersemangat. Selanjutnya ada strategi perusahaan. Pengertian strategi. Strategi adalah cara atau rencana tindakan yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan. Jika tujuan adalah apa yang ingin dicapai, maka strategi adalah bagaimana cara mencapainya. Strategi harus disusun berdasarkan kondisi pasar, kekuatan perusahaan, dan peluang yang ada. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi perusahaan. Strategi pertumbuhan, yaitu strategi yang memperbesar perusahaan. Contoh, membuka cabang baru, meluncurkan produk baru, dan mengakuisisi perusahaan lain. Yang kedua ada strategi stabilitas. Adalah strategi untuk mempertahankan posisi perusahaan tanpa ekspansi besar-besaran. Ya, ini digunakan saat kondisi ekonomi tidak stabil. Contoh, mempertahankan produk yang ada, menjaga kualitas layanan, dan fokus pada segmen pasar tertentu. Selanjutnya ada strategi penciutan. Contohnya,
Perusahaan mengurangi aktivitas untuk bertahan, contoh mengurangi jumlah karyawan, menutup cabang yang tidak produktif, dan mengurangi biaya pemasaran. Yang keempat ada strategi diversifikasi, yaitu memperluas produk atau pasar baru yang berbeda dari bisnis utama. Contoh, perusahaan teh membuka bisnis roti, perusahaan elektronik membuat produk alat kesehatan. Selanjutnya ada elemen penting dalam penyusunan strategi. Yang pertama adalah analisis lingkungan internal dan eksternal. Perusahaan harus mengetahui apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang biasa kita sebut sebagai analisis SWOT. Strength adalah brand yang kuat. Weakness adalah produksi yang lambat. Opportunity adalah tren pasar yang meningkat. Dan threat adalah banyak pesaing baru. Yang kedua ada menentukan target dan prioritas. Tidak semua tujuan bisa dicapai sekaligus. Strategi harus fokus pada prioritas yang paling penting. Contoh, pada tahun pertama fokus menaikkan penjualan dan tahun kedua fokus pada ekspansi pasar. Yang ketiga, menentukan sumber daya. Strategi hanya bisa berjalan jika perusahaan menyiapkan 4 hal. Yang pertama adalah sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan informasi. Yang keempat, ada menyusun program kerja. Program kerja adalah turunan strategi yang lebih praktis. Contoh, strategi meningkatkan brand awareness ke programnya. Jadi, marketing digital, iklan, dan endorsement. Selanjutnya ada pengendalian dan evaluasi. Perusahaan harus memantau apakah strategi berhasil atau tidak. Jika strategi tidak efektif, maka harus segera diperbaiki. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kasus nyata, yaitu contoh perusahaan kopi atau Green Cup Cafe. Tujuan perusahaannya adalah meningkatkan penjualan 20% dalam 1 tahun. Yang kedua, membuka 2 cabang baru. Yang ketiga, menggunakan bahan baku organik. Yang keempat, menjadi brand kopi lokal terpopuler di Bandar Lampung. Strategi pemasaran yang mereka pakai yang pertama adalah strategi pertumbuhan, yaitu bekerja sama dengan marketplace dan membuka cabang baru. Selanjutnya ada strategi pemasaran di mana mereka mempromosikan melalui platform digital seperti di Instagram dan di TikTok. Selanjutnya strategi operasi, yaitu untuk meningkatkan kualitas racikan kopi dan mempercepat proses produksi. Selanjutnya ada strategi lingkungan, yaitu untuk menggunakan sedotan kertas dan mengurangi plastik. Yang terakhir adalah strategi SDM atau sumber daya manusia, yaitu memberi pelatihan barista setiap bulan. Jadi, hasilnya adalah penjualan naik signifikan, brand semakin dikenal, operasional semakin efisien, biaya produksi menurun karena lebih tertata. Nah, jadi dari contoh ini menunjukkan bahwa tujuan memberikan arah dan strategi memberikan cara untuk mencapainya. Ya, ada strategi bersaing menurut Michael Porter. Yang pertama, salah satu teori strategi paling terkenal adalah Porter's Generic Strategy yang mengatakan ada 3 strategi utama untuk bersaing, yaitu cost leadership atau kepemimpinan biaya yang rendah, yaitu menjadikan perusahaan dengan biaya yang paling rendah dalam industri. Contoh, Indomie memproduksi dalam jumlah besar untuk menekan biaya. Yang kedua, differentiation strategy, yaitu menawarkan produk unik yang tidak dimiliki pesaing. Contoh adalah Starbucks memiliki pengalaman kafe dan rasa yang konsisten. Yang ketiga adalah fokus strategi, yaitu menargetkan segmen pasar tertentu secara spesifik. Contohnya adalah klinik kecantikan yang hanya fokus pada perawatan wajah. Di sini ada risiko dalam penerapan strategi. Yang pertama ada risiko pasar, yaitu tren berubah dengan cepat. Risiko operasional adalah mesin rusak, SDM kurang, dan kurang kompeten. Selanjutnya ada risiko keuangan, risiko persaingan, dan risiko teknologi. Jadi,
semua memiliki resikonya masing-masing. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.